Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali pada materi pembelajaran fisika pertemuan ketiga lewat Zoom. Hari ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat fisika, kemudian prosedur ilmiah. Tugas-tugasnya sudah ada yang masuk. Nah, karena ada penyederhanaan kurikulum yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan minggu kemarin, maka hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kontrak belajar kita, yaitu saya sampaikan kontrak belajarnya adalah sebagai berikut. Ini kontrak belajarnya kita perbaiki bahwa materi fisika untuk IPA 1 sampai IPA 4, bahwa di minggu kemarin kita sudah belajar tentang hakikat fisika ini, maka walaupun di yang terbaru itu ini tidak dicantumkan karena sudah selesai dan sudah dilakukan penilaian, maka ini nanti tetap akan dimasukkan nilainya. Kemudian minggu ini kita akan langsung menginjak ke materi yang baru, yaitu tentang penerapan prinsip pengukuran besaran fisika. Ini adalah kompetensi pengetahuannya. Jadi saya ulangi bahwa untuk semester ini itu ada sekitar 5 KD. Ini KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5. Yang 3.0 ini sudah selesai, tinggal nilainya nanti belum saya balikan nilainya, sudah diperiksa di Google Classroom. Yang ini hari ini kita akan bahas, mungkin satu hari ini satu pertemuan selesai. Minggu depan nanti ada tugas untuk menggali apakah Anda sudah paham. Nah, minggu berikutnya kita akan pelajari tentang besaran vektor ini, 1 minggu, 2 minggu selesai dengan penugasannya. Nah, yang agak lama adalah nomor 3 dan nomor 5 ini. Nanti ini akan agak lama. Ini kompetensi pengetahuannya adalah ini. Dan nanti ini ada kompetensi keterampilannya. Jadi nanti selalu ada 2. Ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang minggu kemarin prosedur ilmiah sudah ada yang masuk, yaitu bab 1 sampai bab 3. Tinggal nunggu bab 4 sampai bab 5-nya nanti akan masuk ke sini nilainya. Nah, yang pertemuan hari ini kita akan mempelajari kompetensi keterampilannya adalah Anda harus bisa menyajikan hasil pengukuran. Ini juga ada 5 bab sama. Nanti nilai ini masing-masing ada berdiri sendiri. Untuk kompetensi pengetahuan di atas ini nilainya, di sini ada nilai rapotnya nanti. Kemudian untuk keterampilan juga nanti di sini ada nilai rapotnya di bawah ini, ya. Nanti akan masuk ke rapot. Ini adalah tata tertibnya. Jadi untuk penilaian itu ada penilaian pengetahuan tadi yang di atas. Nanti dari nilai ulangan harian, nilai penilaian akhir semester, dan mungkin ada penugasan, ya. Jadi semuanya nanti ini dijadikan satu, dirata-ratakan. Untuk penilaian keterampilan atau kompetensi keterampilan nanti ada bisa praktik, walaupun tidak melakukan praktik, tapi Anda nanti bisa membaca hasil praktik, menyajikan grafik, menuliskan hasil pengukuran dan sebagainya, atau nanti ada proyek dan produk dan lain-lainnya. Jadi nilai pengetahuan nanti ini di nomor 2, nilai keterampilan ini, dan ada nilai sikap, ya. Ada nilai sikap, apakah Anda mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar, memakai pakaian yang rapi saat mengikuti daring lewat Zoom dan sebagainya, ini masuk kepada nilai sikap.
Apakah tugasnya kumpul semua, itu adalah salah satu nilai sikap, tanggung jawab ya. Nah ini tata tertibnya di bawah ini ya. Tata tertibnya nanti kontrak belajar ini Anda print, nanti akan saya bagikan lewat admin kelas masing-masing kontrak belajar ini lewat WA. Kemudian ini di print ya, di print, ditandatangani orang tua sebagai arsip di rumah Anda. Jadi kalau nanti sudah ada nilai di Google Classroom, nanti tugasnya sudah saya kembalikan, masukkan nilainya ke sini sebagai arsip di rumah. Berapa nilainya? Ya, kalau contohnya tugasnya sudah diperiksa, sudah dibalikan nilainya 90, isi 90, simpan. Kalau ada yang nilainya kurang, Anda boleh meminta remedial. Jadi nanti masuk nilainya jangan sampai kurang di akhir. Ini adalah kontrak belajar, saya kira Anda harus paham. Kemudian nanti ini disimpan di rumah, di print, disimpan di rumah. Ya. Ini mengenai kontrak belajar. Kemudian hari ini kita akan langsung ke materi, yaitu nih, hari ini kita akan mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran. Ya, hari ini mungkin kita akan full mempelajari ini seharian dan mudah-mudahan bisa selesai. Nanti minggu depan kita tinggal tugas yang diberikan di Google Classroom, atau kalau tugasnya nanti bisa disatukan, kita akan mempelajari tentang vektor di minggu yang akan datang. Itu kita siap pertemuan hari ini. Silahkan kepada anak-anak sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian untuk absensi nanti akan saya lihat di Anda melakukan chat di sini di Zoom. Silahkan tuliskan nama dan kelas, nanti akan saya copy nama dan kelas tersebut sebagai absensi bahwa Anda sudah mengikuti kegiatan ini. Kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran, satuan, dan pengukuran ini di SMP sudah dipelajari. Kemudian saya akan lewat sedikit aja, ini waktunya Anda tinggal 20 menit lagi berarti ya pelajaran berikutnya. Ini di materi ini ada kompetensi pengetahuan, ini materinya, yaitu menerapkan prinsip pengetahuan pengukuran besaran fisis. Jadi Anda setelah pertemuan ini Anda harus bisa menerapkan bagaimana cara pengukuran. Jadi yang lain-lainnya di SMP sudah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi keterampilan, yaitu bisa menyajikan hasil pengukuran. Jadi kalau setelah mengukur nanti Anda harus bisa menuliskan seperti apa cara nulisnya ya. Nah, yang disebut besaran fisis itu apa? Besaran fisis itu nanti besaran itu ada besaran fisis, ada besaran non fisis. Nah, yang disebut besaran non fisis adalah kira-kira ini. Yang sebelah kanan ya. Kulitnya seperti apa, kemudian kasar, warnanya apa, nah itu non fisis. Yang fisis adalah yang sebelah kiri. Panjang, massa, tinggi, nah itu besaran fisis. Besaran yang bisa diukur oleh alat yang ada. Ini non fisis dan ini ada yang fisis. Nah, kemudian ini besaran pokok ini di SMP sudah. Tadi satu lembar belum sempat dihapus. Besaran pokok itu ini di SMP sudah ada 7, 1, 2, 3. Saya kira Anda sudah hafal. Satuannya ada, dimensinya ada, di SMP sudah. Orang biasa agar memudahkan menghafal ini pakai
tulisan yang di bawah ya, bahwa besaran pokok itu disingkat dengan SMP jiwa. Silahkan Anda ingat-ingat itu ya. Nah, besaran turunan sangat banyak sekali. Ini contohnya. Contohnya luas itu terdiri dari besaran panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar. Satuannya adalah meter kali meter, meter kuadrat. Ini dipercepat. Nah, kita akan menginjak ke pengukuran. Apa yang disebut pengukuran? Pengukuran itu adalah aktivitas membandingkan. Membandingkan dengan besaran standar atau dengan besaran yang lain yang disepakati. Contohnya ini yang mengukur tali. Berapa panjang tali ini? Nah, tali ini diukur dengan jari dengan jengkal Anda. Maka tali ini panjangnya adalah 2 jengkal Anda, gitu ya. Ini adalah mengukur, membandingkan. Hasilnya adalah ini. Ini belum standar. Yang standar itu adalah yang disepakati. Mengukur massa. Nah, ini ada 2, kalau kita ingin mengukur sebuah benda, katakan ini namanya neraca 2 lengan kanan, lengan kiri. Kita ingin menimbang emas, maka yang sebelahnya adalah diisi oleh oleh benda yang lain yang ukurannya setara. Mungkin Anda pernah melihat membeli sesuatu ke pasar, nah itu di sebelah kanannya ada anak timbang, di sebelah kirinya yang ditimbang. Jadi membandingkan yang di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Contoh yang ini adalah menimbang emas, maka massa emas di sebelah sini diisi dengan 5 anak timbang, di sebelah sini yang ditimbangnya. Jadi yang disebut mengukur adalah proses membandingkan. Itu definisinya ya. Nah, kemudian karena tiap negara, tiap orang memiliki alat pembanding yang beda-beda, maka para ilmuwan menyepakati ya, menyepakati alat pembanding tersebut. Nah, yang berhak menyepakati itu adalah biro berat ya, dan ukur internasional yang ada di Sèvres, Prancis. Ini contohnya beberapa kesepakatannya. Kemudian ini untuk alat ukur panjang, ini untuk alat ukur massa. Ini adalah kesepakatannya 1 kilogram itu dibandingkan dengan 1 butir ini. Kalau ke pasar Anda melihat ini. Kalau membeli telur, maka dibandingkan 1 kilo itu dengan silinder yang terbuat dari platinum indirium yang disimpan di kota Sèvres, Prancis ya. Di Indonesia adanya di Badan Meteorologi dan Geofisika, jadi ada modelnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengukur panjang. Anda biasa mengukur panjang itu dengan mistar. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ada yang disebut angka pasti. Yang disebut angka pasti itu yang ini. Ini 2 cm, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Ini adalah angka pasti. Jadi pastinya adalah 2,4 mili. Jadi bisa Anda tulis di sini 2,4 mili. Ini angka pastinya ya. Kemudian ini ada angka kira-kiranya, lebihnya sedikit, ini lebih berapa? Ya 0,3 atau 0,5 ya. 0,3 mili. Jadi kalau 0,3 mili 0,0 katakan itu Anda mengira-ngiranya 0,05. Nah, ini angka pasti, ini angka kira-kira. Dijumlahkan ke bawah menjadi hasil pengukuran atau angka hasil pengukuran. Ini yang disebut angka penting. Jadi kalau Anda ngukur itu ada angka pastinya, yang ini ada angka kira-kiranya, yang ini dijumlahkan jadi hasil pengukuran. Ini disebut angka penting. Ada angka yang sebelah ini ya, yang ini.
Nanti ditulisnya bagaimana di sini? Di sini ditulisnya hasil pengukurannya adalah 2,45. Ini angka hasil pengukurannya plus minus. Ya, ini plus minus, ada plus minus. Plus minus setengah NST. NST itu apa? NST itu nilai skala terkecil. Alat ukur ini, skala terkecilnya adalah ini. 2 garis yang berdekatan. Ini dengan ini berapa? Garis berdekatannya adalah 1 mili. 1 mili itu berapa? 0,1 cm. Ya. Jadi NST-nya ini 1 mili. 1 mili itu 0,1 cm. Maka setengah NST-nya berapa? Setengah NST-nya ini 0,05. Di sini ditulis plus minus 0. Ini pensilnya kemarin ketinggalan 0,05. Nah, beginilah cara menuliskan hasil pengukuran. Ya, menuliskannya jadi ada ketidakpastiannya. Ya, ini ketidakpastian. Oke, paham anak-anak? Ya, yang berikutnya adalah paham ya, mengukur. Karena ini pada intinya Anda harus bisa mengukur dengan alat ini. Nah, ini mengukur dengan jangka sorong. Anda di SMP mengenal jangka sorong. Saya mulai dari sini aja yang lebih agak jelas. Jangka sorong itu mengukur itu seperti ini. Ini cara bacanya bagaimana? Udah bisa belum di SMP? Kalau udah saya lewat. Lupa, Pak. Lupa. Cara bacanya begini, lihat ya. Jadi lihat yang ini. Ini yang di atas ini disebut skala Nonius. Ini dari yang rahang yang atas. Jadi ini tunjukkan yang ini. Yang ini berarti hasil skala Noniusnya 1,1. Ya. 11 mili itu 1,1 cm. Ini ditulis ini. Jadi hasil pengukurannya 1,1 cm. Ya. Nah, yang di bawah bagaimana ngelihatnya? Yang skala Noniusnya. Lihat di sini yang segaris. Ini tidak segaris, tidak segaris. Di sini cari sini yang segaris ya. Yang segaris apakah yang 6 apa yang 7? Ini contohnya yang segaris yang 6 ini. Ini segaris. Ini kurang segaris. Jadi yang segaris ini adalah 6, maka Noniusnya adalah 6 kali 0,01 cm ya. Kali 0,01 cm. Jadi ini adalah NST-nya 0,01 mili, kalau dalam senti jadi 0,01 cm. Jadi baca skala Nonius yang 6 tadi ini, ya, yang 6 ini, dikalikan dengan NST-nya ini. Ini dalam mili dibuat jadi senti, jadi 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya dari skala utama 1,1 cm, dan Noniusnya adalah 0,06 cm. Dijumlahkan jadi ini. Ya. Jumlahkan 1,1 ditambah 0,06 jadi 1,16. Ya, 1,160 pakai 0 di sini ya, karena nanti di sini desimalnya 3. Jadi menyatakannya bagaimana? Menyatakannya adalah hasil pengukurannya ini. Kemudian setengah NST-nya ini. Dari mana 0,05 tadi? Tadi sudah dijelaskan. NST-nya 0,1 mm. Dibuat senti jadi 0,01. Kalau dikalikan setengah jadi 0,05. Itu cara membaca alat ukur jangka sorong seperti itu. Nah, ini contoh yang di atas tadi yang lebih sederhana ya. Yang lebih sederhana ini. Ini adalah yang 0 skala Nonius. Jadi ini 4,1 skala utamanya. 4,1 tulis di sini skala utamanya.
Skala noniusnya mana? Skala noniusnya yang segaris. Yang segaris adalah ini. Yang segaris berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya, tulis di sini 9-nya. 9 kali NST-nya ini 0,01. Kali 0,01 jadi 0,9 dijumlahkan ini 4,190 ya, pakai 0 untuk nanti ada desimalnya harus 3 desimal. Ya, paham anak-anak? Ada yang belum paham? Ya. Nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi. Kemudian ini nanti Anda coba ini yang aslinya seperti ini. Ya, asli di gambarnya. Nanti Anda coba hitung hasil pengukurannya berapa. Ini waktunya karena tadi lambat. Saya ingin agak lama ngajarnya sebetulnya. Kemudian yang ketiga, alat ukur panjang dengan mikrometer. Ini mikrometer skrup namanya ya. Mikrometer skrup ini bisa mengukur sampai ukuran mikro. Mikro itu 1/1000 ya, 1/1000 milimeter. Nah, mikrometer skrup ini skala terkecilnya adalah 0,01 mili. Kalau tadi senti, ini mili 0,1 mili. Kalau mikrometer skrup desimalnya lebih panjang lagi, 0,01 mili. Kalau senti berarti 0,001 senti. Ya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup? Ini contohnya ya, yang hampir agak mirip. Ini ada yang disebut skala utama yang ini. Jadi ini 9, 10, 11, 12, 13. 13 mili. Kalau yang di bawahnya muncul yang ini, berarti 0,5. 13,5. Jadi 13 mili ada setengahnya di bawah, jadi 13,5. Tulis ini 13,5. Skala utamanya 13,5 mili. Kemudian skala noniusnya yang ini. Yang selubung bisa berputar. 10, ini 10. 15, berarti di sini 16, 17. 17 ini dikalikan dengan skala terkecil NST-nya, yaitu 0,01 mili. Ya, cara bacanya begitu. Jadi skala noniusnya setelah dikalikan 0,17 mm dijumlahkan 13,67 mm. Ya. Menulisnya bagaimana laporannya? Nuliskannya gini, 13,67. Plus minus 0,05. Nah, tadi dari mana 0,05? 0,05 itu setengah nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya ini. 0,01 dibagi 2 jadi 0,05. 3 desimal di belakang koma, satuannya mili. Jadi ini tambah 01. Ya. Jadi itu cara mengukur besaran panjang. Ada dengan mistar, ada yang dengan jangka sorong, ada yang dengan mikrometer skrup. Oke, ini lebih mudah sebetulnya yang mikrometer skrup. Ini nanti Anda baca hasilnya berapa nih yang gambar ini ya. Pengukuran dengan besaran panjang yang mikrometer skrup. Ini contoh yang ini, saya kira Anda sudah bisa ya. Ini bagian bawahnya nggak terlihat. Jadi ini 5, 6, 7. Jadi nanti 7 di sini, tulis 7 mm. Kemudian noniusnya berapa? Ini 30, 31. 31 ya, kali NST. Dijumlahkan ke bawah, kemudian dinyatakan. Itu sebagai latihan. Saya 10 menit lagi ya. Kemudian mengukur besaran panjang. Ini besaran massa, ini salah nulisnya ya. Besaran massa. Bagaimana cara mengukur besaran massa? Ini alat timbangannya. Ini namanya yang ini neraca dua lengan. Lengan kanan, lengan kiri.
Yang di pasar ada seperti ini, bentuknya beda sama ya. Pada intinya neraca 2 lengan. Ini neraca 3 lengan. Lengan ke-1 yang bawah, yang depan belakang besar. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Lengannya 3. Yang ini lengannya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi neraca 4 lengan. Ya. Yang ini adalah neraca digital. Nah, digital ini neraca di tukang pos ada nih. Kalau Anda ke tukang pos ada lihat ini. Ya. Jadi ada 3, ada untuk besaran massa, ini alat ukurnya. Ini penjelasannya tidak akan saya jelaskan karena saya kira udah paham. Ada alat kalibrasi, tempat menyimpan bendanya di sini. Ini lengannya yang digeser-geser. Nah, ini contoh membacanya ini. Ini mengukur besaran massa. Contohnya ini. Bagaimana cara bacanya? Bacanya dari yang lengan yang besar dulu, yang ini. Ini 0 gram. Lengan ke-1-nya 0 gram. Tulis 0 gram. Lengan keduanya ini 40 gram. 40 gram. Lengan ketiganya di sini lihat. 1 gram. Tulis di sini 1 gram. Nah, yang terkecil ini Anda baca ini. Ini ada ini 0,4, 0,5, 0,5, sampai di sini 0,55. Berarti di sini 0,56. Jadi lengan yang keempat 0,56 gram. Dijumlahkan seperti ini. Jadi sama. Lengan ke-1, lengan kedua, lengan keempat dijumlahkan jadi gini. Terus membuat laporannya gimana? Membuat laporannya tulis hasil laporannya ditambah ketidakpastiannya dibagi 2. Ini Anda baca bahwa NST-nya ini. NST-nya Anda lihat. Ini kan NST-nya 0,01 gram. Jadi jarak antara garis yang berdekatan ini, ya, yang berdekatan ini 0,01 gram. Jadi kalau setengahnya berarti 0,05 gram. Ini cara nulis laporannya seperti itu. Ini saya kira mudah untuk mengukur massa. Ini latihannya boleh Anda tulis. Ini adalah alat ukur waktu. Saya kira udah paham. Ini namanya stopwatch ya. Stopwatch ini cara bacanya ini. Stopwatch digital ini namanya. Yang tengah ini disebut nanti satuannya menit. Yang ini yang muter nanti terus ini satuannya detik. Ini kalau dibaca adalah ada 20 menit. Kemudian sini 25. Ini 26. Berarti ini bukan 25, 26 ya karena jarumnya di sini nih. Ini salah nulis. Ini 26 ya. Ini 26 menit. 26 menit. Kemudian detiknya berapa? Ini 5, 6, 7, 8. Jadi 8 detik. 26,8 detik. Itu hasil pengukurannya. Ini adalah pengukuran waktu. Nanti ada pengukuran pakai ada pengukuran arus, pengukuran temperatur dan sebagainya. 5 menit lagi ya. Sekarang yang disebut aturan angka penting. Apa yang disebut aturan angka penting? Hasil pengukuran itu disebut angka penting. Jadi tadi mengukur ya, setelah mengukur ada angkanya itu disebut hasil pengukuran itu adalah angka penting. Definisinya, angka penting adalah semua angka hasil pengukuran. Nah, orang lain menuliskan kemudian membaca, kita bagaimana menentukan angka pentingnya? Ini aturannya. Di SMP sudah saya kira. Kalau ada angka seperti ini, maka angka pentingnya hanya sampai yang di garis bawah ini. Ya. Jadi hanya sampai angka 4. Ini semua angka ini angka penting, tapi sampai ada garis bawah, yang 5-nya bukan angka penting. Jadi ini ada 4 angka penting. 1, 2, 3, 4. Yang kedua aturannya adalah
Angka 0 di sebelah kanan desimal kayak gini, ini termasuk angka penting ya. Ini 0 ini angka penting, dua-duanya. Jadi 5 angka penting. Angka 0 di tengah ini termasuk angka penting, diapit oleh dua angka. Angka 2 dan angka 5 ini angka penting. Jadi kalau ditanya berapa angka penting, lihat. Biasanya angka 0 inilah yang jadi masalah. Di belakang ini angka penting, di tengah angka penting. Kalau di depan, nah ini di depan seperti ini bukan angka penting. Jadi ini yang angka penting yang belakang aja, 1, 2, 5 itu angka penting. Jadi 3 angka penting. Bagaimana kalau ada yang kayak gini? 10 pangkat ya, notasi ilmiah kayak gini. Ada pangkat atau orde. Nah ini, yang angka penting yang ini aja. 4,50. Nah ngacunya ke sini nanti 4,50. Kalau 0, biasanya desimal angka di depannya hanya 1 gini. Jadi ini 3 angka penting. Ya. Nah kemudian yang bukan angka penting itu dicatat seperti ini. Kalau angkanya ribuan, kalau ini kan desimal, koma. Kalau ini ribuan, angka 0 yang di belakang seperti ini bukan angka penting. 502.000. Nolnya kan ini 3. Ini bukan angka penting. 0 yang ini angka penting, yang ini bukan angka penting. Jadi hanya 3 angka penting. Kemudian tadi 0 yang di sebelah depan ini bukan angka penting. Tadi sudah dibaca di bawah ya depan ya. Jadi ini hanya 2 angka penting. Jadi hasil pengukuran dituliskan semuanya termasuk angka penting kecuali aturan di sini. Sekarang operasi angka penting. Operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Nah, kalau operasi penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama. Aturannya apa? Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting itu hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Hanya boleh satu. Bagaimana menerjemahkannya? Contohnya ini. Ini angka di atas, yang di belakang ini angka taksiran. Ini pengukuran ke-1, ini pengukuran kedua. Kalau dijumlahkan seperti ini. Jadi jumlahnya ini 8 ini angka taksiran, 3 ini angka taksiran. Jadi ada 8, ada 3, ini angka taksiran dua-duanya. Ya, angka taksiran. Nah, aturannya adalah hanya boleh memiliki satu angka taksiran, maka hasilnya adalah ini. 4,268. Jadi hanya boleh satu angka taksiran. Jadi ini 4 angka penting ya. 4 angka penting. Tidak boleh, tidak 5. Ini kan 5, ini 4. Contoh pengurangan. Ini dikurangkan, ini angka taksiran yang pertama, ini angka taksiran yang kedua. Dijumlahkan ini. Hasilnya mana? Hasilnya ini. Jadi kalau dijumlahkan ada 5 angka penting, tapi kita hanya boleh menuliskan ini, ya, 3 angka penting. Ya, aturan operasi penjumlahan dan pengurangan itu. Sekarang aturan perkalian dan pembagian bagaimana? Aturan perkalian dan pembagian itu sama, yaitu setelah dikali dan dibagi, aturannya adalah hasil perkalian itu sama dengan angka penting paling sedikit. Jadi kalau dikalikan dibagikan 2 angka, 100 dibagi 10, gitu ya, dan sebagainya. Aturannya nih, hasil bagi dan hasil kalinya adalah sama dengan angka paling sedikit. Nah, maksudnya gimana? Contoh ini. Ini 3 ya, 3 angka penting. Yang ini 2. Paling sedikit berapa? 2. Kalau dikalikan kan jadi banyak nih. Angkanya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kan? 5 angka. 5 angka nih.
Tapi aturannya hanya boleh dari angka yang paling sedikit 2. Jadi ini 13 ini datangnya dari sini. Hanya boleh angka paling sedikit. Jadi 3 angka penting hasilnya. Contoh pembagian, yang ini 38 2 angka, yang ini 3, ini 1 angka sebetulnya ya. Ini 1 angka, karena 0 yang ini bukan angka penting. Ini 1 angka. Ya, ini 1 angka penting. Dikalikan ini. Ya, ini 7, 6, 8, ada 3 angka. Maka hasil perkaliannya hanya 1 angka penting. Makanya ini digaris bawahi. Jadi ini 1 angka penting. Dalam notasi ilmiah ditulisnya 8 kali 10 pangkat 2. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup jelas. Untuk berikutnya, untuk mengukur sampai di mana pemahaman Anda, nanti akan diberikan alat ukur melalui Google Classroom. Nanti ada soal-soal, silahkan dikerjakan sehingga itu akan merupakan nilai tugas harian Anda untuk kompetensi ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.